Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syirtu Filaili Salima. Saya merupakan mahasiswa Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester 6 dengan NIM 210108110011. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar kelas 8 semester genap, yaitu tentang balok. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat menentukan unsur-unsur balok, kemudian dapat menghitung luas permukaan dan volume balok, dan juga dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan balok. Apa sih itu balok? Ada banyak banget loh benda di sekitar kita yang bentuknya seperti balok. Nah, beberapa benda yang berbentuk balok adalah seperti gambar berikut. Ada batu bata, korek kayu, lemari, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke pengertian balok. Balok adalah salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan, namun tidak semua sisinya sama besar. Masuk ke unsur-unsur balok. Adapun unsur-unsur balok yang pertama yakni bidang atau sisi. Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari balok. Bidang-bidang pada balok ABCDEFGH adalah bidang ABCD sebagai alas, kemudian bidang EFGH sebagai tutup, ada bidang ADHE sebagai bidang kiri, bidang BCGF sebagai bidang kanan, bidang ABFE sebagai bidang depan, dan bidang DCGH sebagai bidang belakang. Unsur-unsur balok yang selanjutnya yakni rusuk. Rusuk balok adalah garis potong antara dua sisi atau bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Pada balok ABCDEFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan juga DH. Masuk ke unsur-unsur balok yang selanjutnya yakni titik sudut. Pada balok ABCDEFGH tersebut ditunjukkan bahwa titik sudut balok ABCDEFGH yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan juga titik H. Oke, unsur-unsur balok yang selanjutnya yakni diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Dapat diketahui bahwa panjang balok adalah AB, DC, EF, dan HG, kemudian lebar balok adalah AD, BC, EH, dan FG, dan tinggi balok adalah AE, FG, CG, dan juga DH. Jika balok ABCDEFGH dipisah, maka akan menjadi sebuah persegi panjang seperti gambar di bawah ini. Dapat dilihat terdapat 3 buah persegi panjang yang merupakan gabungan dari persegi panjang yang berbentuk balok. Unsur-unsur balok yang selanjutnya yakni diagonal ruang. Pada gambar di samping, jika titik E dan titik C dihubungkan, kita akan memperoleh garis EC. Begitu juga jika titik H dan titik B kita hubungkan akan diperoleh garis HB. Garis seperti EC dan HB inilah yang dinamakan dengan diagonal ruang. Jadi diagonal ruang pada balok adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dan sebidang pada bangun balok. Unsur-unsur balok yang selanjutnya yakni bidang diagonal. Pada kubus ABCDEFGH terdapat 2 buah bidang diagonal yaitu DB dan HF. Diagonal bidang DB dan HF beserta 2 rusuk balok yang sejajar yaitu DH dan BF membentuk suatu bidang di dalam ruang pada balok ABCDEFGH. Bidang DBFH disebut sebagai bidang diagonal.
Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan sejajar yang membagi bangunan ruang menjadi dua bangun. Selanjutnya ada jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari dua bujur sangkar dan 6 persegi panjang yang bisa dilipat pada sisi-sisi yang tepat dapat membentuk balok. Jaring-jaring balok terdiri dari sejumlah garis-garis yang membentuk sisi-sisi dari balok tersebut. Jaring-jaring balok memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan dan sama bentuk dan juga ukurannya. Untuk mengetahui jaring-jaring balok dapat dilihat seperti gambar di samping. Oke, lanjut ke luas permukaan. Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama P atau panjang, L atau lebar, dan T atau tinggi seperti pada gambar. Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut adalah jadi karena balok ini terdiri dari 6 persegi panjang, maka dapat kita cari luas permukaan balok dengan menjumlahkan luas 6 persegi panjang tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwasanya rumus luas permukaan balok yakni 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Untuk lebih memahami luas permukaan balok, kita masuk ke contoh soal. Di situ ada gambar balok. Balok di samping memiliki panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 12 cm. Maka berapakah luas permukaan balok tersebut? Dapat kita cari dengan cara mengalikan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Dapat diketahui bahwa panjang balok tersebut adalah 20, lebar balok tersebut adalah 8, dan panjang balok tersebut adalah 12. Kita kalikan langsung, yakni 2 dikali 20 dikali 8 ditambah 20 dikali 12 ditambah 8 dikali 12. 2 dikali 160 ditambah 240 ditambah 96, kemudian didapatkan hasil 992 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 992 cm kuadrat. Selanjutnya yakni volume balok. Balok sendiri adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang segi 4, yakni persegi atau persegi panjang, dan paling sedikit mempunyai 1 pasangan sisi segi 4 yang mempunyai bentuk yang berbeda. Untuk menemukan rumus volume balok bisa menggunakan panjang dikali lebar dikali tinggi balok. Jadi luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk lebih memahami, langsung saja masuk ke contoh soal. Sebuah kolam renang memiliki panjang 20 meter, lebar 10 meter, dan kedalaman 2 meter. Berapakah volume kolam renang jika diisi air secara penuh? Maka kolam renang tersebut termasuk bangun ruang berbentuk balok. Kedalaman kolam renang tersebut dapat dicari dengan tinggi balok, maka volumenya dapat dicari dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masukkan saja dengan panjang 20 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 2 meter. Langsung kita kalikan dan didapatkan hasil 400 meter kubik. Maka volume kolam renang tersebut adalah 400 meter kubik. Sekian penjelasan mengenai unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, kemudian luas permukaan dan volume balok. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih. Semoga video yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.